Dr. Andi Ibrahim ditangkap kasus peredaran uang palsu di Kampus atau Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan menjadi tempat produksi uang palsu yang terbongkar pada awal Desember ini. Halo Sobat Lor Kontroversi. Kali ini kita bakal ngebahas skandal yang lagi panas banget. Produksi uang palsu bernilai triliunan rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Gimana bisa kampus yang harus jadi tempat pendidikan malah jadi pabrik uang palsu? Yuk kita kupas tuntas. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan pengungkapan kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Nah, menurut Kompas TV, barang bukti yang disita mencapai triliunan rupiah. Gila kan? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan info-info kontroversial lainnya. Oke, gimana sih cara mereka ngejalanin operasi ini? Detail pertama, pengadaan mesin cetak. Menurut Tribun News, mesin cetak uang palsu ini didatangkan dari Cina dengan seharga 600 juta rupiah. Bayangin coba, mesin seharga itu dibawa masuk ke dalam kampus tanpa ketahuan. Wah, bisa-bisanya ya. Detail kedua, produksi di dalam kampus. Mereka memanfaatkan fasilitas kampus untuk produksi. Menurut CNBC Indonesia, para tersangka menggunakan uang khusus yang disulap jadi pabrik uang palsu. Detail yang ketiga, jaringan peredaran selama 14 tahun. Lebih parahnya lagi, menurut Tempo, sindikat ini sudah beroperasi selama 14 tahun. Kok bisa selama itu gak ketahuan ya? Wah. Nah, jadi siapa aja sih yang terlibat dalam skandal ini? Nah, polisi telah menetapkan 17 tersangka, termasuk 2 karyawan Bank BUMN. Menurut CNN Indonesia, peran mereka bervariasi, mulai dari produksi hingga distribusi. Nah, 2 pegawai UIN Alauddin Makassar juga terlibat dan telah dipecat, seperti dilaporkan oleh Kemenang. Dan yang lebih tragisnya, seorang staf UIN meninggal diduga karena shock terkait kasus ini, menurut Kompas. Jadi, apa sih dampak dari skandal ini? Detail pertama, potensi penggunaan untuk pilkada. Nah, ada dugaan uang palsu ini akan digunakan untuk pilkada, seperti dilaporkan oleh Kompas TV. Nah, kalau ini benar, ini bisa merusak integritas demokrasi kita. Detail kedua, kerugian ekonomi. Nah, peredaran uang palsu sebesar ini bisa mengacaukan perekonomian lokal dan nasional. Masyarakat kita jadi korban utama. Detail yang ketiga, citra institusi pendidikan tercoreng. Nah, kampus yang harusnya jadi tempat pendidikan dan pembentukan karakter malah terlibat skandal sebesar ini. Menurut Tribun News, skandal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di institusi pendidikan. Nah, jadinya kepercayaan masyarakat pada kampus UIN Alauddin bisa menurun drastis. Nah, kalau sudah begini,
gimana lulusan mereka bisa dihormati di dunia kerja atau masyarakat. Jadi Sobat Lor, gimana menurut kalian? Apakah ada pihak lain yang mungkin sengaja menutupi kasus ini selama 14 tahun? Ya, atau ini semua hanya kurangnya pengawasan? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Oke Sobat Lor, kita sampai di segmen terakhir. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Pertama, penting banget bagi institusi pendidikan untuk memperketat pengawasan. Ya, terutama terhadap aktivitas internal yang melibatkan fasilitas kampus. Kedua, kita sebagai masyarakat juga harus lebih kritis. Kalau ada sesuatu yang janggal, jangan ragu dan jangan takut untuk melapor ke pihak berwenang. Nah, menurut laporan CNN Indonesia, sistem pengawasan yang lemah membuat kasus ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Kementerian Agama juga telah mengumumkan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Kemenag juga mendesak kampus lain untuk meningkatkan integritas mereka. Nah, buat kalian atau masih kuliah atau jadi bagian dari institusi pendidikan, coba deh cek lagi lingkungan kalian. Jangan-jangan ada hal janggal yang butuh perhatian. Jangan lupa share video ini biar makin banyak yang tahu tentang skandal besar ini dan kita semua bisa belajar sesuatu. Oke Sobat Lor kontroversi, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang skandal uang palsu di UIN Makassar. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video kami berikutnya. Ingat, jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah bagian dari perubahan.